Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siapa di sini yang tadi pagi datang menghadap Tuhan dengan sukacita? Lambaikan tangan saudara-saudara. Siapa di sini datang dengan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Kita tundukkan kepala. Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau melihat Tuhan setiap hati yang datang di gereja ini Tuhan. Mereka ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Mereka ingin menghadap Engkau Tuhan. Mereka ingin merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Guna mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan. Biarlah kami dengan sukacita, dengan sepenuh hati memuji Tuhan. Biarlah kami menyembah Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan.
Mari jemaat saja katakan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan Dan merendahkan diri. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan Kau telah berikan hari yang baik Tuhan. Biarlah kami memuji Tuhan di tempat ini. Kami memuji, kami mau sembah Dia. Oh Allah Maha Kudus. Yes. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Kami mau nyembah Allah Maha. Kau kudus, Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa roh dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami di tangan-Mu. Kami sembah Yesus. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sembah Dia. Ku sembah Kau kudus. Engkau kudus Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Engkau kudus ya Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Lebih lagi kita sembah Allah yang Maha Kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari jemaat saja katakan Dia kudus.
Engkau pencipta dunia ini Tuhan. Kami menyembah Allah yang kudus. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Jemaat saja katakan, kuduslah. Kuduslah Tuhan, Sebab Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami menyembah, kami mau sembah seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Lebih lagi kita menyembah Allah yang Maha Kudus. Kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Sekali lagi surga bumi menyembah. Menyembah Allah yang hidup. Segenap surga dan di dunia ini menyembah Engkau Tuhan. Kami di tempat ini mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Naikkan pujian-Mu. Kami sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, segala puji hormat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan. Semua yang Kau berikan kepada hidup kami adalah baik adanya Tuhan. Tidak ada yang buruk. Kami mau memuji Allah yang hidup. Puji Dia, puji Dia. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami sembah. Haleluya. Sebab perkara-perkara ajaib telah Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Maka dari itu kami masih bisa ada di tempat ini Tuhan. Kami masih bisa menaikkan pujian kami Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami akan menerima janji itu Tuhan. Maka dari itu kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan suara kami. Dengan hati yang terangkat kepada-Mu Tuhan. Sembah Dia. Ucapkan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang bisa kami balas Tuhan dengan apa yang ada pada kami selain dengan pujian kami, dengan hormat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau lihat hati-hati yang kosong, hati-hati yang mau diisi oleh Engkau Tuhan. Biarlah kami semuanya, kami berserah penuh di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena sejak awal Tuhan, dari semula Tuhan, telah Engkau menetapkan hidup kami di tangan-Mu.
bahwa kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya saat ini kami masih berada di jalan-Mu, masih berada dalam rencana Tuhan. Rancangan yang tak pernah gagal. Terima kasih Yesus Tuhan. Rencana indah. Indah sekali Tuhan rencana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Kita ulangi pujian ini. Dari semula, dari semula, dari semula Tuhan, Kau tetapkan sudah ada ketetapan-Mu dalam hidup kami Tuhan. dalam tangan-Mu, Terima kasih Yesus. rencana-Mu Terima kasih. Rencana Terima kasih. indah telah Kau siapkan Terima kasih Yesus. bagi masa depanku yang penuh harapan. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab rancangan-rancangan indah, rancangan-rancangan kebaikan telah Kau tetapkan dalam hidup kami Tuhan. Dan semua itu baik Tuhan. Baik bagi kehidupan kami Tuhan. Baik bagi jalan kami. Maka dari kami menyanyikan pujian ini. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari jemaat saja katakan,
jadikan hidupku dengan lebih lembut lagi saudara. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, sungguh teramat baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Semua baik Tuhan, di dalam segala kebijaksanaan Engkau telah merancang hidup kami, masa depan kami Tuhan. Kami mau menyatakan, kami mau bangkit, kami mau maju untuk menyerukan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami datang, kami mau bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya, ini kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Siapa yang percaya cuma ada satu nama yang nama paling ajaib di tempat ini? Lambaikan tangan. Nama siapa saudara? Yesus. Sekali lagi, nama siapa? Yesus. Amin. Kita mau bangkit, kita mau serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis getah, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis, kita buat iblis getah, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Tangan di atas saudara. Nama Yesus menara yang kuat, amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas sana. Jadi kalau saya bilang bangkit serukan nama Yesus, jemaat bilang Yesus, Yesus ya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis, kita buat iblis getah, kalahkan tipu daya dengan kuasa. Sekali lagi saudara bangkit.
saudara. Nama Yesus, Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Saya mau dengar dari jemaat saya katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Sekali lagi dari di jemaat. atas Saya mau dengar yang sebelah segalanya. sini saudara. Nama Yesus, menara yang kuat. Yes, dari sebelah sini. Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Semua. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Yes. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Di atas segalanya. nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya di sini dia adalah umat pilihan Tuhan, lambaikan tangan. Karena kita pilihan Tuhan, kita mau bernyanyi saudara-saudara bahwa hanya Dialah yang Allah yang kita puji dan tinggikan saudara-saudara. Kita mau bangkit, kita mau nyatakan kemuliaannya. Amin. 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 Haleluya. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi mari kita semua. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Ayo bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia siapa? Raja. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat dengan penuh semangat saudara. Tuhan bangkit, yes, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
Yang sebelah sini, ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Sebelah sini saya mau dengar suaranya. Dialah Ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah Ayo semua. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi saudara, sekali lagi. Dialah Raja. Haleluya. Beri sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Dipersilakan duduk saudara-saudara. Saya mengundang untuk anak sekolah minggu maju ke depan. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang anaknya. Mari jemaat, kita satukan hati, kita berdoa bagi anak-anak kita. Ya Bapa yang baik dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Engkau yang telah mengirim setiap anak-anak ini Tuhan datang ke rumah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan dari kecil mereka datang untuk mengenal-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sampai mereka besar nanti Tuhan sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup mereka. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati setiap anak-anak ini ya Tuhan. Kau berkati tumbuh kembang mereka, Kau berkati Tuhan setiap apapun Tuhan yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil. Kau jadikan mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sukses saat mereka besar nanti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat mereka besar, Kau akan pakai mereka Tuhan menjadi laskar-laskar-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau juga berkati setiap orang tua yang sudah membawa anak-anak mereka Tuhan ke tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati setiap orang tua, berikan kesehatan yang terbaik agar mereka bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik, menjadi teladan yang baik dan juga menjadi orang tua yang penuh dengan kasih Tuhan bagi setiap mereka ya Bapak. Kau juga berkati setiap tenaga pengajar Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Kau yang memberkati, Kau berikan hikmat kebijaksanaan, Kau berikan kesabaran Tuhan agar mereka bisa mendidik anak-anak ini menjadi lebih dekat lagi padamu ya Bapak. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati ibadah Bikis Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ibadah Bikis penuh dengan urapan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang memberkati anak-anak ini sama-sama kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Kita tundukkan kepala, kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan kita. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan yang terbaik dari yang ada pada kami Tuhan. Biarlah kami bisa memberi persembahan, biarlah dengan sukacita. Biar Tuhan memberkati, Tuhan mengganti berlipat kali ganda Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin.
Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Karena ketika kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa mengangkat tangan. Ketika kita mengangkat tangan, tangan ini begitu dekat dengan Tuhan. Kita hanya mampu, kita hanya bisa memanggil namanya. Pasti ada jalan dari Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sambil mengangkat tangan saudara, katakan,
Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kepada hambanya dipersilakan, buatkan hatimu, Tuhan tak meninggal. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Mari, mungkin di antara kita ada yang sedang dalam beban berat, dalam ketidakpastian di tengah dunia ini. Jika itu saudara, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Dengan lembut katakan, selalu ada Caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. percaya. Selalu ada Syaralabaya sid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 . jalannya Tuhan Amin untuk Tuhan. menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Perlahan angkat kedua tanganmu. Selalu ada Syaralab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 . jalannya Doa kami Tuhan. saat mengangkat Dulu Engkau tolong, siang ini Engkau tolong, ke depan juga Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Oh, selalu ada Caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan sendiri. Beri sorak-sorai yang terdahsyat, yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Iya Bapak, kami mengucap syukur jika pagi siang hari ini kami bisa datang bersimpuh. Kami bisa mengangkat tangan menyembah Tuhan kami. Semua karena anugerah-Mu. Sebentar Bapak, kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman. Yang memberitakan dan yang mendengar sama-sama diberkati, sama-sama diubahkan. Hamba serahkan penyampaian firman pada siang hari ini ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati jemaat semua, beri hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau dengar dan mengerti apa yang Tuhan mau kami semua perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang ready mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Diberkati sepanjang hari ini, lambaikan tangan. Yang mau lebih diberkati beri sorak-sorai. Haleluya.
Ada beberapa yang gak datang, biasa. Kemarin anak-anak muda habis ada worship night, kebiasaannya kalau udah ada acara, minggunya gak datang. Wah gawat. Kemarin luar biasa sekali saudara, di sini siapa kemarin yang datang ke worship night hari kemarin? Beri sorak-sorai, seru, amin. Gak denger seru Bapak Ibu? Nanti lain kali kalau bikin acara lagi, datang lagi, amin. Ya kemarin gak nyangka ya. Yang daftar luar biasa Bapak Ibu, banyak sekali. Kita kan pakai form pendaftaran karena kita sediakan konsumsi makanan, snack, kopi. Kita pakai pendaftaran online. Di 3 hari terakhir membeludak tiba-tiba. Kita udah buka pendaftaran tuh sekitar 2 minggu. Seminggu pertama pelan. Ternyata di 3 hari terakhir nambah lagi. Saya bawa 8 orang, saya bawa 5 orang, tambah terus. Terpaksa semalam siang hari saya putuskan ke panitianya, udah tutup aja daripada nanti orang kesini kecewa. Datang nggak muat ruangannya. Form pendaftarannya ditutup saudara. Maaf, sudah nggak ada kapasitas lagi. Kemudian gak lama hujan saudara sorenya. Saya pun jadi menyesal, waduh mak ya Tuhan, blunder ini keputusan gembala yang salah, gak berhikmat di gembalanya. Hujan deras, saya mikir aduh tahu gitu dibuka aja, siapa tahu ada yang daftar ya udah yang datang seikhlasnya lah datang ibaratnya gitu. Saya ngira bakal sepi saudara, saya kira sampai 6:30 kok cuman pelayan doang. Saya datang kok gak ada jemaat sama sekali, cuma 1 orang di sini ya. Ya Tuhan, ini udah dipersiapkan sekian lama, kok lama gitu saudara, kok gak datang-datang semua, hujan pula. Tim doa kita sudah berusaha melawan, makanya dari siang itu mendungnya kita tahan saudara. Tetapi apa daya, yang berdoa berarti kurang banyak. Amin. Makanya tim doa sekali-sekali jemaat itu memberkati tim doa. Harus dikirim pecel lele juga. Amin. Jadi saudara kita berdoa, saya pun sebelum berangkat ke sini, saya juga berdoa. Saya mintanya cuaca. Tetapi Tuhan kasih jiwa. Beri sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Jam 7 saudara, jam 7 kurang 5, 10. Bapak pembuka acara kita belum datang juga. Haleluya. Kita tunggu panitia. Pak Gem, kayak mana? Soalnya saya juga pesan sama panitia. Apapun yang terjadi jam 7.00 harus mulai. Karena besok kita mau ibadah. Kita harus beres-beres. Kemarin alat musiknya kan di lantai sini semua pakai ini pun belum dibongkar ya, nggak bisa keluar lewat pintu itu. Jadi jam 7 pas harus mulai. Kemudian karena hujan pada tanya, Pak Gem gimana? Kita tetap mulai. Oh, saya alasannya supaya nggak malu, yang doa pembuka belum datang. Haleluya. Harus berhikmat gembala, nggak boleh menyalahkan diri sendiri ya kan? Saya nggak boleh. Yang doa pembuka belum datang, kita tunggu Bapak yang doa pembuka. Padahal dalam hati kita agak molor 15 menit karena hujan dan jemaat belum datang gitu. Kita tetap berdoa dalam hati, jam 7.15, wow Tuhan kirimkan luar biasa. Beri sorak-sorai yang panjang bagi kita semua. Penuh dari depan sampai belakang, penuh semua. Haleluya. Gak nyangka ada yang basah kuyup datang, udah masuk aja, tetap ibadah. Ada yang nyarter angkot, ada yang naik motor basah-basahan pakai mantel ya, pakai jas hujan. Waduh, saya tersentuh saudara. Kalau Tuhan yang sudah membuat pergerakan, gak ada yang bisa menutup pintu. Amin. Tuhan udah buka pintu, demikian juga dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan saudara, yang paling utama cari Tuhan. Amin. Tuhan udah buka pintu, gak ada yang bisa menutup. Katakan, tidak ada yang bisa menutup. Calvin tolong, haleluya. Hari ini, bulan ini kita akan belajar tentang memberi, amin. Jadi hari ini kita akan belajar pada sosok figur yang luar biasa sekali, yang saya sendiri pun jarang mengkhotbah, tapi hari ini spesial saya khotbahkan. Saya pernah membawa firman tentang tokoh Alkitab ini, tetapi gak sebanyak Musa, Abraham, itu tokoh-tokoh favorit di perjanjian lama bagi saya pribadi. My dream become true. Mimpi saya menjadi nyata. Amin. Senggol kanan kiri, mimpimu jadi nyata enggak? Senggol balik, emang kamu mimpi apa?
Saya mau tanya, siapa yang mimpi mau punya uang banyak? Siapa yang mimpi mau punya pacar banyak? Haleluya. Ih, Pak Novi angkat tangan, bahaya ini ya Pak ya. Nggak boleh Pak, oh tangannya lagi kesleo ya. Alasan aja Pak. Nanti kameranya saya hadapkan Bapak, saya kirim ke yang Solo Pak. Oke, my dream become true. Next. Hari ini kita akan belajar tentang siapa saudara? Kurang kuat Kalau Salomo ini nggak tahu kenapa kalau saya tengok tulisan Salomo, langsung lagunya Ahmad Dhani terngiang di telinga saya. Senangnya dalam hati bila Tasya? Seperti dunia Yang cewek-cewek kok yang nyanyi, harusnya yang cowok. Luar biasa cewek di sini ya. Haleluya, marilah kita kembali ke perjanjian lama ya boru-boruku ya. Nanti kalau ada Salomo Simanjuntak, aku kirim kau ke sana ya. Kau dijadikan yang ke-723, haleluya. Jadi kalau Salomo bikin gereja isinya istrinya semua. Dari depan sampai belakang, haleluya. Pelayannya istrinya juga, yang bagian diaken istrinya, yang bagian WL istrinya, semua yang main musik juga istrinya. Dan itu pun tetap jadi mega church, gerejanya gede karena ribuan, amin. Jadi Salomo siapa Salomo? Setelah saya lebih dalam saya pelajari, dalam bahasa Ibrani artinya Shlomo, atau yang berarti damai dan kesempurnaan. Katakan damai dan sempurna. Salomo adalah putra dari Raja Daud yang dikenal karena kebijaksanaannya, kekayaannya, dan pembangunan bait Allah di Yerusalem. Ia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana, memiliki banyak prestasi saudara dalam sejarah Israel. Jadi Salomo ini adalah penggambaran, kalau di firman anak-anak zaman now, adalah gambaran pewaris, katakan pewaris. Jadi Daud itu adalah perintis, Salomo pewaris. Amin. Jadi saudara, Salomo adalah seseorang, kalau orang yang suka nonton K-drama pasti tahu, cebol. Ya kan? Orang yang banyak duit, kalau cowok itu biasanya pakai kemeja putih, celana hitam, berdasi, ya kan? Kemudian kemejanya digulung sikit sampai lingan, pakai kacamata hitam. Turun dari mobil mewah. Itulah Salomo. Amin. Anak orang kaya, anak terkaya, bapaknya yang punya perusahaan ini, orang terkaya kelima di Korea. Kalau di K-drama selalu dikisahkan gitu ya. Di Korea. Pak Gem kok tahu? Teman sebelum tidur. Jadi kalau nonton gitu, saya sekarang nggak tahu saudara, saya itu udah nggak bisa lagi nonton bioskop. Di bioskop pun saya nambah umur, amin. Jadi kalau lagi nonton film itu bikin saya tidur. Jadi kalau lagi susah tidur, nonton film bentar udah tidur. Makanya Bugem sampai sebel, akhirnya saya beli headset yang Bluetooth. Jadi saya kalau tidur sama Bugem dulu saya nggak pakai headset, saya nyalakan YouTube saya, Bugem merepet, berisik katanya. Sekarang saya pakai headset, saya tidur, bangun-bangun entah headsetnya kemana-mana. Saya yang pakai Bluetooth nggak pakai kabel, udah tidur dengarkan aja. Nggak lama, nggak sampai 5 menit tidur. Jadi itu saudara, Salomo digambarkan orang, wih ganteng kali, wih kaya kali, amin. Cewek-cewek di sini, mana suaranya yang boru-boruku masih single? Cari cowok yang berwibawa, amin, kayak Salomo. Wih bawa uang banyak, wih bawa mobil bagus, berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, deposito pribadi, amin. Jadi inilah Salomo, orang hebat. Next. Kehebatan Raja Salomo, pertama manusia paling berhikmat. Ini ada firman Tuhan di nomor 1, saya undang kita semua membaca. 2, 3. Janji Tuhan, dikatakan engkau orang paling berhikmat, kedua engkau orang yang terkaya. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan. Politikus hebat,
atas semua kerajaan dari Efrat sampai orang Filistin sampai ke tapal batas Mesir. Itu semua ada di tangan Salomo. Banyak bangsa-bangsa mengagumi kebijaksanaan Salomo. Salomo orang paling dikagumi, punya banyak fans, paling keren, paling luar biasa saudara. Hebat banget. Next. Jadi, next, Calvin. Kontraktor sukses, berhasil membangun bait Allah. Ini yang diimpikan banyak hamba Tuhan, saudara. Saya tahu ketika sama-sama Bethany Conference di Bethany Nginden Surabaya, itu satu Indonesia banyak gembala-gembala kumpul, saudara. Ribuan gembala gereja Bethany, pejabat-pejabat datang ke Surabaya. Begitu masuk kita disambut oleh elevator naik ke atas. Udah kayak di bandara, naik elevator. Eskavator ya? Naik eskalator, maklum ya kecapean, semalam sampai tengah malam. Eskalator ke atas, eskalatornya panjang. Pasti kita melihat kemegahan gereja pusat kita di Surabaya Bethany Nginden. Yang sangat besar gedungnya, kapasitas 35.000. Kita ngelihat, Tuhan, kapanlah giliran kami? Amin. Yang hamba Tuhan Pak Aris langsung ketawa. Pasti. Kita mungkin dalam hati, kalau Nginden diberkati, gerejaku pun diberkati. Amin. Kalau ini Pak Alex bisa bangun segini megahnya, minimal rempah-rempahan roti aja di gerejaku udah dahsyat sekali gitu ya. Semua gitu. Saya dengan Bapak Pembina Pak Hulu waktu itu tahun 2022 ya, saya ke sana. Pak Hulu bilang, lihatlah kalau bukan Tuhan bagaimana mungkin seperti ini. Jadi saudara bisa membangun seperti ini. Itu yang akan dirasakan orang ketika datang ke bait Allah Salomo. Amin. Pak Hulu ngomong, kalau enggak Pak Huse tengok. Kalau bukan Tuhan yang kasih pembelaan, gimana seorang manusia bisa bikin gereja sebesar ini? Itu pilar-pilarnya, wah megah sekali saudara. Gedungnya gini, hallnya 3 lantai. Indoornya itu 3 lantai, balkonnya nggak cuma 2 lantai, 3 lantai di Nginden. Dan di dalam gedung ini, tadi kan pintu masuk itu masih di luar, masih outdoor ya. Kemudian masuk di gedungnya itu ada lagi eskalator lagi. Bener-bener dalam gedung ibadah ada eskalator. Itu satu-satunya gereja yang saya pernah masuk dalam gedung ibadah, ruang ibadahnya ada eskalatornya sampai naik ke lantai 3. Luar biasa. Jadi luar biasa besarnya. Pendetanya itu kelihatan segini aja saudara. Jadi percuma pendetanya ganteng pun gak nampak asli. Nampak kecil sekali. Jadi saudara, Salomo berhasil membangun bait Allah yang indah dan megah. Membangun istana sendiri yang 2 kali. Pak Gem kok tahu kalau 2 kali lipat lebih megah istananya? Karena bangun bait Allah berapa tahun? 7 tahun. Istana sendiri 14 tahun. Kota-kota, benteng-benteng istana di Libanon. Nanti di ini firman-firmannya bisa difoto, dibaca sendiri di rumah. Amin. Gak dengar amin? Yang amin pasti gak baca. Kemudian sastrawan hebat. Waduh, kalau Via ini udah kena Salomo, namanya Salomo Merpaung, Salomo Simanjunta, Salomo Sinaga, udah kelepek-kelepek lah. Dia bikin kitab Amsal saudara. Waduh, kalau kitab Amsal ini orang ngelihat itu kayak cendekiawan. Seolah-olah kita bayangkan sang penulis Amsal ini orang yang bijaksana, orang yang hebat, penuh kewibawaan, penuh dengan filosof. Jadi kayak filsuf. Kita lihat kitab Pengkhotbah, cewek mana yang gak gini-gini. Aduh, luar biasa. Seorang wanita digambarkan seperti sungai, seperti pohon, seperti apapun. Seperti alam ini saudara. Kemudian, kitab Pengkhotbah tetap tentang bagaimana dia mengajarkan sesuatu. Kidung Agung. Cewek ini baru kelepek-kelepek di Kidung Agung. Aduh, kalau udah baca Kidung Agung dipraktekkan sama yang jomblo-jomblo, saya jamin dalam waktu 3 kali 24 jam saudara dapat jodoh. Amin. Asal jangan ke istri orang. Amin. Jadi inilah hebatnya Salomo. Next. Jadi Raja Salomo adalah gambaran kita semua. Amin.
Katakan senggol kanan dan kiri, gambaran kita semua. Ini bagian terpenting saudara dari khotbah hari ini. Salomo adalah cita-cita kita, impian kita, harapan kita, pencapaian bahkan imajinasi terliar manusia. Salomo adalah yang kita bayangkan, yang kita inginkan sebagai kesempurnaan hidup. Katakan kesempurnaan hidup. Salomo adalah akumulasi doa dari sebagian besar orang Kristen. Amin. Ada yang berdoa, Tuhan kasih aku jodoh. Salomo, gue udah dapat 1000 cuy. Amin. Amin. Tuhan berkati kerjaanku, istanaku begah, bait Allah, gerejaku gede, duitku banyak. Tuhan, aku gak tahu lagi mau makan apa, di istana Salomo banyak makanan. Tuhan, aku mau terkenal Tuhan di TikTok. Stay lanjut aja supaya follower naik. Tasya langsung itu pelaku atau korban? Seketawa ya. Jadi stay joget di TikTok supaya follower naik. Salomo udah banyak follower. Followernya kepala-kepala negara semua. Amin. Imajinasi terliar manusia. Itulah Salomo. Jadi semua doa saudara, kalau saudara mau lihat orang yang mencapai apa yang saudara doakan, baca di sini. Salomo. Wih, dahsyat. Amin. Itu apa yang kita impikan saudara. Apa yang kita doakan, yang kita tangis, Tuhan, kenapa aku Tuhan? Seringkali ketika gak bisa mencapai apa yang Salomo capai, Tuhan, dia gak sadar kemarin bikin dosa, gosip, minggu lalu bikin dosa, ngomongin orang, berapa bulan lalu dosanya menumpuk, kemudian doa sama Tuhan, Tuhan apalah dosaku, haleluya, bertobat, amin, senggol kanan kiri bertobat. Banyak anak Tuhan dosanya numpuk, lebih merah dari kimirsi, lebih merah dari darah B2, nggak boleh kita makan darah ya. Kemudian ngomong ke Tuhan, Tuhan apalah dosaku, kenapa ini kok menimpa aku, terlalu. Jadi dari sini, mari kita pahami, Salomo adalah gambaran, eksekusi nyata, kejadian nyata, seseorang ada yang mencapai apa yang kita idamkan, apa yang kita impikan. Next. Namun Salomo berakhir dengan kegagalan. Yang pertama, hatinya menjauh dari Tuhan. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 4. Silakan Calvin. Iya. Ya, yang ganjil kaum pria, karena kaum pria pikirannya sering ganjil-ganjil. Wanita menggenapi pria, yang genap kaum ibu. 2, 3. Jadi di sini, apakah masih ada yang mau sama Salomo Simanjunta? Sandri mau? Salomo Surbakti? Ketawa, Mak Samuel sampai ketawa. Mak Samuel banyak tuh, di kedenya banyak itu.
Ada Salomo Ginting, Salomo Surbakti, entah Salomo apa ya, ada semua itu. Tinggal pilih ya. Yang penting nggak ada kembalian. Jadi saudara, kita belajar balik lagi ke PowerPoint. Kita belajar bahwa akhirnya istri-istrinya ini ketika doa Salomo ingin punya banyak istri, apa dalam posisi nyaman saudara, dia terjatuh. Katakan terjatuh. Yang kedua, kejatuhan rohani dibalik keberhasilan duniawi. Tuhan yang dulu memberkatinya kini marah atas penyembahan berhala. Jadi istri-istrinya ini menarik hati Salomo. Bayangkan saudara, inilah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia sendiri yang tulis, dia sendiri yang melanggar. Engkau sendiri yang berjanji, engkau sendiri yang mau mengingkari. Anak muda zaman sekarang ya. Kalau udah mau putus tuh gitu ya Tasya ya. Engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Jadi saudara, kita belajar sama-sama. Karena hatimu berpaling, aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu. Secara lahiriah, Salomo masih raja besar. Namun secara rohani, ia telah kehilangan pusat kehidupan. Yang pertama kali diserang oleh iblis dalam orang besar seperti Salomo, dalam kehidupan Bapak, Ibu semua, pusat kehidupan. Katakan pusat kehidupan. Iblis akan menarik arah hatimu. Ketika sangat berbeda ketika pertama kali Salomo berhasil membangun bait Allah, dia memuliakan Tuhan. Ketika pertama kali Tuhan menghampiri Salomo, kau minta apa? Dia enggak meminta kekayaan, enggak meminta semuanya, dia minta hikmat. Itu adalah Salomo yang berbeda. Amin. Dalam kehidupan sering kita melihat, ketika di dalam posisi yang berbeda, seseorang menjadi pribadi yang berbeda. Banyak orang yang ketika belum diberi jabatan, belum diberi tahta, belum diberi harta oleh Tuhan, dia bisa mencari hadirat Tuhan dengan sungguh. Amin. Raja Daud ketika dikejar Saul, hatinya murni. Dia mau dibunuh oleh Saul karena dia udah diurapi jadi raja. Seperti Makar ini, pemberontakan, dikejar. Dia mengandalkan Tuhan, dia cari Tuhan. Ketika dia diremehkan oleh saudaranya jadi prajurit, dia hanya menggembalakan kambing dan domba. Dia menulis kitab Mazmur. Dia memuji dengan kecapi sambil di sawah tengah penggembalaan. Dia bisa melekat dengan Tuhan. Amin. Tetapi ketika Daud memiliki semuanya, dia membunuh Uria. Ketika Daud memiliki semua, doanya dijawab Tuhan. When his dream become true, ketika mimpinya menjadi nyata, apa yang terjadi saudara? Gak ada hujan, gak ada angin, istri orang diintip saat mandi, suaminya dibunuh. Kemudian dia pun berzina saudara, pembunuhan berencana, perzinahan. Sangat memuakkan. Daud terjatuh. Amin. Ini pesan penggembalaan hari ini. Saudara dengar baik-baik. Apa yang ada di tanganmu, jangan pernah mengubah hatimu. Amin. Ikuti saya. Apa yang ada di tanganku, jangan mengubah hatiku. Amin. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jadi saudara, apapun yang nanti Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, kehidupan bapak, ibu, saudara, adik-adikku, boru-boruku, anak-anakku semua. Apapun yang Tuhan nanti akan percayakan, saya yakin upgrade Tuhan ada di tanganmu. Lakukan dengan baik. Amin. Jangan ubah hatimu. Amin. Ini semua ilusi saudara. Ilusi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya itu suka perenungan. Kalau saya berdoa, saya sekarang udah gak maksa-maksa segala macam sama Tuhan. Saya cuma merenung aja. Jadi perenungan saya itu, semua ini enak tapi ilusi. Ini semua kayak narkoba. Amin. Seandainya saya sekarang punya gereja ribuan, saya menggembalakan gereja ribuan contoh. Saya naik Alphard kemana-mana, saya punya deposito banyak di mana-mana, tabungan banyak, investasi banyak. Saya gak pusing itu. Ketika nanti saya mau dipanggil, ketika saya jatuh sakit, saya tetap diranjang 2 kali 1 meter. Amin.
ilusi itu akan, saat itu banyak orang bertobat saat itu atau menghujat Tuhan karena dia tahu ternyata semuanya ilusi. Amin. Salomo orang terkaya, salah satu ayatnya di Amsal ngomong, di bawah kolong langit ini sia-sia. Amin. Orang yang sudah mencapai doamu saudara, doa Bapak Ibu semua, akhirnya ngomong, semuanya sia-sia. Semua sia-sia saudara, semua sia-sia. Jadi jangan pernah apa yang ada di tanganmu itu mengubah hatimu. Banyak orang berubah ketika diberi jabatan, dia menggenggam. Bulan ini karena kita belajar memberi, menggenggam. Kunci sukses, berkat. Kita di SOM juga diajarkan dari pusat, saya ngikuti juga. Saya udah ngerti SOM, saya udah ngajar SOM, tapi saya juga ikut. Kita harus merendahkan hati. Saya rendahkan hati, saya ikut. Saya sebagai gembala saya ikut. Saya mau tahu apa sih yang diajarkan dalam hal divine blessing and divine healing and blessing, berkat dan kesembuhan ilahi. Berkat diomong. Kuncinya jangan pernah ngerasa memiliki uang saudara. Amin. Oh iya Pak, gue punyaku uang semua. Oke, taatlah memberi apa yang jadi haknya Tuhan. Belajar dari situ, itu hal basic tersimpel saudara. Saya ngomong gini karena sudah saya saksikan 19 tahun saya nggak pernah absen memberi apa yang jadi milik Tuhan. Sampai detik ini, saya hanya kepingin sesuatu aja Tuhan beri. Saya kepingin kesini, Tuhan kasih. Makanya saya sampai amazing sama Tuhan, luar biasa. Nanti bulan Januari saudara, saya kesaksian ya. Saya akan ziarah ke wilayah perjanjian baru di Turki sana, gratis, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya baca firman Tuhan, saya bayangkan dikasih gratis saudara, dikasih sama Bugem nanti honeymoon kedua ya. Bukan karena saya banyak duit enggak. Tuhan kalau beli tiket enggak sanggup. Cuman karena Tuhan kasih free. Jadi saudara, saya enggak tahu kayak mana saudara. Tuhan sediakan. Tuhan sayang sama kita semua. Amin. Saya jadi hamba Tuhan ini satu. Saya dulu pertama kali saya enggak bisa ngomong kayak gini, enggak bisa, saya gemetaran. Saya ini orang Tionghoa saudara. Kalau orang Tionghoa itu pinter ngomong depan orang gini. Amin. Tapi saya nurut aja, disuruh. Dulu ada saya kemana-mana bagian sound, ngangkat-ngangkat sound, Bang Jos. Itu aja, main musik gak bisa. Disuruh belajar Tuhan main musik, belajar, tiba-tiba bisa. Kemudian khotbah dikasih kepercayaan, udah asal ngomong aja, lama-lama ya Tuhan yang sempurnakan. Pokoknya saya jujur dan nurut, katakan jujur dan nurut. Masalah keuangan saudara, pertama istri dapat bugem dari Basar, hitung. Yang buat gereja kasih langsung ke gereja. Amin. Itu aja kunci saya sukses, bukan saya karena pintar. Bukan saya karena apa. Saya melayani dengan jujur. Uang saudara di sini semua untuk pergerakan gereja, untuk pembangunan gereja. Enggak ada satu peser pun masuk ke kantong saya. Saya kuncinya saya di situ saja saudara. Amin. Yang udah ikut saya lama harusnya tahu kayak Esther gimana. Harus meneladanin gembalanya. Amin. Kenapa kok kita ngomong, iya uangku uangnya Tuhan, tapi kamu kasih 10%-nya berat. Kenapa? Masih tamak. Masih takut besok makan apa. Masih takut, wah gak bisa lah, ini kan harusnya gini, harusnya gitu, harusnya ini. Nanti selesaikan terus dengan cara saudara. Dan saudara akan temui hasil yang sama dengan cara saudara yang lama. Ketika dikasih kepercayaan, kayak saya udah saksikan minggu lalu, 1 juta itu gampang ngasih 100. Kalau saudara dikasih 1 bulan 100 juta, 1 bulan dapat uang 200 juta, bisa gak ngasih 20 juta? Ya, susah loh, amin. Saya alami, saya 1 juta ngasih 100 itu gampang saudara, sangat gampang. Ketika saya pernah 1 bulan diberkati, sekarang gak segitu ya, bukan pemasukan saya per bulan, kebetulan 1 bulan. Harus ngasih gereja puluhan juta. Gimana? Saya tetap kasih, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Banyak yang nyerang gak ada masalah. Tapi saudara, inilah kunci berkat itu. Salomo ketika diperintahkan Tuhan, bangun bait Allah, dia bangun. Amin. Dia lebih lagi naik level. Ketika engkau sudah ada di titik, sudah gak bisa lagi jadi bendahara yang setia di hadapan Tuhan. Itu adalah peakmu, itu adalah puncak saudara.
Ketika engkau dalam hal ekonomi sudah peak membutuhkan, kau berhenti, nggak lagi setia. Di saat itu adalah puncak dalam keuanganmu. Itu dijelaskan di Som, saudara. Jadi saudara, mari belajar dari Raja Salomo. Gak usah takut, gak usah takut. Next. Nah, pelajaran dari kehidupan Salomo. Hikmat sejati bukan pengetahuan tapi ketaatan. Katakan ketaatan. Baca sama-sama. 2, 3. Amin. Jadi saudara, lakukan firman. Saudara sangat malang di tempat ini. Kasihan. Udah bergereja sekian tahun, gak mau belajar dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Gak mau mulai membangun kehidupan doa. Saya udah sering ngomong, ayo mulai bangun kehidupan doa. Kalau gak mau melakukan, gak tahu. Ayo baca firman, gak mau melakukan, gak tahu. Saudara kasihan, kenapa? Saudara akan jatuh di lubang yang sama dan saudara seperti di tengah lautan gak tahu harus kemana. Kenapa seperti itu? Ayo diubah mindset. Makanya pertobatan itu disebut metanoia. Mindsetnya dulu dihapus mindset yang lama. Kenapa bangsa Israel kok 40 tahun di padang gurun? Saudara tahu enggak? Karena mindset jadi budak harus jadi bangsa terpilih itu butuh 40 tahun. Amin. Satu generasi harus dilenyapkan. Saya enggak kepingin satu generasi enggak sukses, enggak jadi apa-apa, enggak jadi orang. Kalau saudara sadari, ubah mindsetmu. Amin. Dari penerima menjadi pemberi. Bilang, percayakan aku Tuhan. Senggol kanan kiri, Tuhan percayai dia Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Ayo, di gereja ini kita harus sama-sama punya mental yang baik. Nanti berkat tuh gampang. Gampang Tuhan kalau udah kasih, udah. Gampang. Udah langsung dapat itu. Amin. Kalau kita punya hati yang benar tuh gampang. Tuhan tuh apapun yang engkau butuhkan, Tuhan cukupkan, gitu aja. Mungkin gak berlimpah kayak Salomo, tapi cukup. Yang kedua, keberhasilan tanpa takut Tuhan akan hancur. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yang ketiga, Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Kembali lagi, tadi ketaatan, sekarang kesetiaan. Katakan kesetiaan. Plan-plan Tuhan ini saya selalu tanamkan. Di sini nggak usah sok jago. Amin. Di sini nggak usah merasa hebat. Kenapa? Sudah terbukti. Saya sombong dikit ya. Sebagai gembala dari nol saya bisa jadikan hebat. Amin. Di sini yang penting kau taat, engkau setia, Tuhan nanti tambah-tambahkan talentamu. Amin. Plan Tuhan dengar. Gak usah ngerasa paling hebat, gak usah ngerasa paling bijaksana, nanti kau jadi ahli Taurat. Gak usah ngerasa paling keren. Semua sama-sama belajar, saya pun juga belajar. Amin. Di sini banyak kok yang pelayan musik dari nol, Tuhan jadikan. Sampai bisa melayan dahsyat. Yang penting mau. Senggol kanan kiri, mau. Kalau masih gak mau dipakai Tuhan, susah. Senjata saya dulu gak bisa khotbah. Saya nggak ngerti apa-apa tentang firman. Suara saya fals nyanyinya. Seperti suaranya Bang Desta. Ya kan Esther? Dulu nadanya ke kiri, saya ke kanan. Nadanya di Medan, saya ke Jakarta. Nggak tahu lah kemana. Saya fals. Saya main musiknya teng-teng tong-teng. Nggak ngerti apa-apa. Saya nggak ngerti apa-apa, tangga nada saya nggak tahu, saya belajar, tapi saya rendahkan hati, saya mau belajar. Dulu saya ingat ada pemain di Natal, dia main, saya ngelihat, saya selalu setiap latihan saya hanya di sebelahnya gini. Keren kali dia main piano. Saya hanya ngelihat. Akhirnya saya belajar, saya tanya, saya belajar, saya tanya. Akhirnya dimampukan Tuhan, amin. Yang penting mau. Itu kemarin di Worship Night, Vera, itu jadi WL baru berapa bulan. Mana dia? Sekolah minggu ya. Tepuk tangan untuk dia lah. Misalnya dia ada. Berapa bulan? 2-3 bulan. Kemarin dahsyat. Amin. Itu dia gak ada ya. Kita sedikit, mana dia? Di sana ya. Nah, kita sedikit menggibah ya.
Dia itu kalau ngomong agak nggak lancar. Saya ngomong sama dia, Pak Agam, aku kalau ngomong nggak lancar, apalagi depan orang, kalau grogi itu langsung keluar gagapnya, gitu-gitu. Saya ngomong, doa Vera, yang penting kamu mau. Kalau doa jangan ditolak, jangan, Tuhan aku ini nggak mau, aku nggak bisa. Kalau kamu kayak gitu kamu nggak bisa. Kamu, Tuhan aku mau, kasih urapan itu. Amin. Kalau mau jadi kaya, mau diberkati, aku bilang, Tuhan aku mau. Kemudian pakai caranya Tuhan. Amin. Ketika kita mau, kayak contohnya Vera dipakai jadi WL, aku mau, minta, aku mau kasih suara yang baik. Aku mau bisa berkata-kata Tuhan dengan baik. Kemarin dahsyat saya ngelihat. Saya merinding bukan karena aransemen, karena ngelihat boruku satu ini. Wih mak, ini yang 3 bulan lalu masih sekarang udah kayak gini. Sekali lagi tepuk tangan panjang untuk Tuhan. Tuhan yang mengubahkan. Saya terkejut, ngomongnya bisa lancar. Tasya yang penting langsung bawa doa. Tuhan aku mau WL. Pantaskan aku gak layak, tapi engkau yang layakkan. Ngomong gitu, harus percaya diri di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mak Samuel, Tuhan aku mau melayani. Harus mau, amin atau imun? Amin. Mau dulu dipakai Tuhan, buat apalah saudara mau minta berkat gini diberkati terus gak dipakai, apa Tuhan gak boleh ketika mau disuruh melayani gak mau, disuruh gini gak mau, suruh taat ibadah gak mau, suruh berkati gereja gak mau, ada pergerakan gak mau, buat apa saudara diberkati? Saya jadi Tuhan, saya jadi hamba Tuhan, ngomong, Tuhan gak usah lah diberkati yang kayak gitu, jemaat lain banyak kok yang lebih taat, lebih setia, amin. Tuhan pun kan ngasih saudara supaya saudara itu berbuat untuk kerajaan Allah, itulah kunci diberkati, kunci seperti Salomo, amin. Jadi Tuhan itu gak cari kesempurnaan, kesetiaan. Next. Jadi aplikasi kontekstual untuk hidup kita. Pertama, hati-hati, berkat bisa jadi jebakan. Katakan berkat jadi jebakan. Tuhan bisa memberkati kita dengan sukses, jabatan, kekayaan. Tetapi jika kita gak jaga hati, berkat itu menjauhkan kita darinya. Yang kedua, ukurlah keberhasilan dengan kekekalan, bukan penampilan. Katakan bukan penampilan. Penampilan itu ilusi saudara, amin. Ilusi. Yang ketiga, jangan mulai dengan Tuhan lalu berakhir tanpa Dia. Katakan berakhir tanpa Dia. Jangan kayak Salomo. Apa yang ada di tangan Salomo merubah hatinya. Amin. Kita harus bedakan sebagai anak Tuhan. Apa yang ada di tangan biarlah tetap di tangan. Apa yang ada di hati biarlah tetap untuk Tuhan Yesus. Yang setuju beri sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Salomo memulai dengan kerendahan hati tetapi berakhir dalam kesombongan rohani. Mari kita jaga supaya akhir hidup kita lebih indah dari awalnya. Amin. Saudara kita belajar sama-sama, jangan sampai saudara engkau melepaskan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan kita semua. Pada akhirnya jangan sampai nanti di kekekalan saudara menyesal. Oh iya ya. Kita sudah mengenal Tuhan yang benar, jangan dibuang, amin. Mari kita sama-sama lebih mendekat sama Tuhan, lebih cinta Tuhan. Next. Jadi saudara saya undang tim musik. Tidak semua yang kita mau harus kita dapatkan. Seringkali kita tidak memahami yang terbaik untuk kita. 3, jangan biarkan damai sejahteramu bergantung pada harta, kedudukan, dan segala sesuatu yang duniawi. Tetapi bersandar penuh kepada Tuhan. Amin. Yang keempat, satu missing link. Dalam kisah Salomo, ini saya sendiri ya, dari penyelidikan saya tentang firman Salomo. Missing link dari firman Salomo yang saya baca, tidak ada pengorbanan. Katakan tidak ada pengorbanan. Salomo memiliki sesemuanya tetapi tidak memiliki kesempatan berkorban. Jadi saudara mungkin engkau sekarang berkata pada Tuhan, Tuhan kok aku yang dikorbankan keluarga aku. Tuhan kok aku yang begini Tuhan. Tuhan kenapa masalah ekonomi seperti ini. Tuhan kenapa atasanku mengorbankan aku. Kenapa rekan sepekerjaku memfitnah aku dan seterusnya dan seterusnya. Ingatlah itu adalah keistimewaan. Itu adalah something yang spesial dalam hidup kita. Karena musuh
Musa berkorban, ending hidupnya dahsyat. Abraham berkorban, ending hidupnya dahsyat. Yesus berkorban, ending hidupnya dahsyat. Salomo tanpa pengorbanan, endingnya tidak finishing well. Amin. Setiap kita semua, mari saya ajak kita semua, jemaat semua. Engkau mungkin dalam titik terendah dalam hidupmu. Engkau harus mengorbankan sesuatu untuk pelayanan Tuhan. Engkau harus mengorbankan minyakmu mungkin. Engkau harus mengorbankan tenagamu. Engkau harus mengorbankan waktumu. Tetapi percayalah, Tuhan kita bukan Tuhan yang buta. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak melihat. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak memiliki telinga yang tidak bisa mendengar. Dia mengerti saudara, setiap butir tetes air matamu Tuhan tahu. Setiap berapa jumlah yang rontok dari kepalamu, rambutmu Tuhan hitung. Oleh karena itu saudara, terlalu naif. Saudara sekian lama menjadi Kristen, saudara masih takut menjadi berkat. Terlalu sedih, saudara masih takut. Aku bisa kaya enggak? Terlalu menjadikan bagi Tuhan ketika engkau menarik semua yang engkau mau tanpa memikirkan apa yang Tuhan mau. Engkau berdoa, engkau utarakan apa yang engkau mau, tapi engkau gak siapkan telinga untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Amin. Kunci diberkati pada siang hari ini saya kasih tahu ke saudara. Banyak mendengar yang Tuhan mau. Ketika engkau siapkan hatimu, engkau bilang, aku mau Tuhan. Ketika Tuhan kasih perintah, engkau ke kiri, aku mau Tuhan. Engkau melayani, aku mau Tuhan. Engkau mulai taat kembali, jadi berkat di gereja, aku mau Tuhan. Di saat itu, Tuhan yang sediakan amunisinya. Amin. Gak mungkin, saya punya anggota, saya suruh dia ke pajak aja, keretanya selalu saya isi minyak. Apalagi Tuhan kita, amin. Dia suruh kita bertumbuh di dalam sebuah gereja. Dia yang akan berkati kita. Ketika di gereja ini ada yang akan melayani dengan tenaga, Tuhan akan beri kesehatan dan kekuatan bagi saudara untuk dapat melayani dengan baik. Amin. Ada juga yang melayani dalam hal keuangan, Tuhan akan pulihkan keuanganmu, Tuhan akan pakai keuanganmu. Kenapa? Karena engkau harus ada modal untuk memperlebar kerajaan Allah di tempat ini. Amin. Jadi saudara ada masing-masing ada fungsinya, tergantung saudara mau dipakai di mana. Saya pribadi mau dipakai di semuanya. Amin. Saya mau sehat, saya mau diberkati, saya mau jadi alat kepunyaan Tuhan. Kemana Tuhan harus salurkan, saya salurkan saudara. Ada apapun pergumulan jemaat saya doakan. Saya mau jadi pendoa, saya mau jadi worshiper, saya mau jadi musik. Pagem kok serakah, karena saya tahu dengan ini semua saya menyenangkan Tuhan. Amin. Saya mau berkhotbah, memberitakan firman Tuhan, ini keistimewaan bagi saya. Bukan karena dihormati orang. Saya bukan hamba Tuhan yang suka duduk-duduk di depan yang dihormati orang. Saya berpakaian biasa saudara. Saya juga duduk di lantai. Saya juga makan nasi kotak sama-sama dengan pelayan semua. Saya juga jalan-jalan sama-sama dengan pelayan semua. Saya gak butuh penghormatan, tapi saya melayani Tuhan. Karena saya mau cinta Tuhan. Sedikit saya bisa menjawab cinta Tuhan. Amin. Saya juga belajar musik, saya mau jadi penyembah seperti Raja Daud. Saya juga mau seperti Raja Salomo yang diberkati untuk menjadi berkat membangun kerajaan Allah. Jadi ini semua yang akan menjadikan kehidupan saya. Saya begitu percaya kehidupan saya ini saudara, 9 tahun pernikahan saya saudara. 9 tahun pernikahan saya. Tidak ada sekalipun dalam rumah tangga kami, saya dan Bugem, yang namanya KDRT, tidak satu kali pun. Tidak ada satu kali pun Bugem telepon ke keluarganya mengadukan saya. Tidak ada satu kali pun kami menonton video porno berdua. Tidak ada satu kali pun. 9 tahun perjalanan pernikahan kami saudara. Saya saksikan pada saudara. Terasa mudah, gampang dan menyenangkan. Karena apa? Kami taruh semua di tangan Tuhan. Kami sediakan waktu melayani. Hari Rabu saya doa malam, saya gak pernah absen. Hari Sabtu saya ibadah pemuda. Hari Minggu ibadah ini, ibadah raya. Ditambah ibadah FA. Kalau ada doa pengerja, kami doa pengerja. Kami terus jadikan gereja jadi rumah kedua.
Kadang kita capek, kadang kita harus bekerja juga memberi penghidupan. Tetapi satu yang saya saksikan bagi saudara, gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Amin. Amin. Beri lambaikan tangan saudara, beri sorak-sorak. Sama-sama nyanyikan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Angkat tanganmu dengan iman, angkat hatimu, nyanyi pujian bagimu. Terima kasih Tuhan bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, haleluya, nyanyi pujian bagimu pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari naikkan pengagungan bagimu Tuhan, pujian bagimu namamu besar dan layak dipuji. Ini doa kami Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Jemaat sendiri, angkat kedua tanganmu, katakan, I sing praises to your name. Ini doa kami. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, oh yeah, yes. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ambil posisi berdoa saudara. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami, khusus buat engkau yang mengalami masalah keuangan. Mari minta keberanian. Bukan untuk mencari uang lebih banyak. Minta keberanian engkau untuk memberkati. Tuhan, kau melihat tangannya yang terangkat Tuhan. Mereka butuh keberanian untuk menjadi berkat. Supaya hidup mereka ada makna untuk kerajaan Allah. Jangan kami menjadi ranting yang tidak berbuah dan ditebang Tuhan. Hamba membela jemaat semua. Biarlah Tuhan hidup kami ada makna dalam kerajaan Allah. Mari saudara belajar
perkatakan iman. Mungkin masalahmu masih ada, mungkin masalahmu masih sama. Tetapi angkat tanganmu dan katakan, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, aku diberkati. Aku bersyukur, aku biji mata Tuhan. Aku bersyukur keluarga aku baik. Aku bersyukur punya anak yang sehat. Aku bersyukur punya Allah yang baik. Aku bersyukur punya gereja yang baik. Aku bersyukur aku bisa bertumbuh. Aku bersyukur Tuhan bisa pakai. Aku bersyukur berkat Tuhan melimpah dalam hidupku. Aku bersyukur orang tuaku baik. Aku bersyukur aku sehat. Meskipun kau sakit, meskipun kau sedang dalam masalah keuangan, tapi ucapkan syukurmu. Itulah dupa yang harum. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam penderitaanmu. Ketika engkau berkata terima kasih Tuhan, di saat itu pemulihan terjadi saudara. Era la pasyedededede. Era la pasyedededede. Orya sikiara la pasyededede. Era la pasyededede. Era la pasyededede. I sing praises to your name. Terima kasih. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, 'cause your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi katakan, I sing praises to your name. Ya Allah, oh Lord, praises to your name. Tuhan memberkati engkau sekalian, saudara-saudara. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi saudara dengan iman. Sekali lagi. For your name is great and greatly to be praised. Beri sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, hamba sudah selesai. Tetapi engkau jangan pernah selesai. Hari ini kami belajar dari Raja Salomo. Hari ini kami mau, jika Tuhan sudah pakai kami mau memulai dengan baik, mengakhiri pertandingan juga dengan baik. Hamba berdoa, yang sakit terima kasih Tuhan sudah sembuhkan. Yang punya masalah ekonomi, terima kasih Tuhan sudah pulihkan. Kami tahu pemulihan harus ada di hati kami. Ubah mindset kami Tuhan, agar kami mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu ketika hidup kami berpusat pada Tuhan, di situ tidak ada ketakutan. Di situ tidak ada keraguan-raguan. Di situ ada jalan keluar. Di situ ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami tahu ketika pusat hidup kami hanya melihat salib Kristus, si jahat tidak pernah tinggal diam. Dia akan merusak ekonomi kami, dia akan merusak kesehatan kami, dia merusak rumah tangga kami, dia terus tarik kami untuk menjauh. Tapi hari ini hamba berdoa, kami semua punya mindset yang baik. Apapun masalah saudara semua, apapun masalah kita semua, apapun pergumulan kita, jawaban cuma satu, berbalik datang kepada Yesus. Dialah sumber jawaban. Orang lumpuh datang kepada Yesus, terima jalan keluar. Orang buta berbalik jalan ke Yesus, bisa melihat. Bahkan pemungut cukai datang pada Yesus, punya hidup yang baru. Demikian juga kita semua. Apapun masalah kita, hanya cukup memikirkan Yesus, memikirkan kekerajaan Allah dan jalan keluar. Biarlah urusan Tuhan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dan selebihnya kita serahkan dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai, Roh Kudus tetap bekerja. Kami mengucap syukur buat hari ini. Setiap kita yang diberkati oleh firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan bagi yang ingin didoakan, kita juga ada ibadah doa malam untuk hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada ibadah FA atau family altar. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut family altar, bisa menghubungi akhir akun yang sudah bergerak pada hari ini juga. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap akun sosial media gereja kita untuk mengetahui setiap info-info seputar gereja kita. Demikian warta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan, tapi sebelumnya saya mau bertanya di antara kita apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya saudara-saudara. Ada 1, 2. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami dari gereja tempat ini mengucapkan selamat datang, selamat bertumbuh. Biarlah kiranya di minggu depan kita bisa berjumpa kembali. Pengumuman tambahan yang pertama, ibadah raya minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Januaster Siringo-ringo. Ini semua wajib datang ya, karena ini luar biasa penyampaiannya. Disertai juga dengan ibadah Big Kids, ibadah anak sekolah minggu. Bagi yang punya anak atau ponakan boleh bawa ibadah Big Kids. Kita kenalkan Tuhan Yesus sejak dini kepada anak-anak kita. Amin. Kemudian ibadah Bipro Sabtu depan akan dilayani oleh Saudari Tiffany. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang kedua kita akan memberikan untuk pembangunan gereja tempat ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau memberi Tuhan, biarlah apa yang kami beri bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja ini Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Berkati apa yang kami kerjakan, biarlah Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus saudara. Bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, Kalahkan tipu dayanya. dengan kuasa namanya. Betani tangannya di atas saudara. Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Saya mau dengar dari jemaat saja, katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan Saya mengundang yang doa syafaat. Nama Yesus, di atas Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saya rindu kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami ya Bapa. Kalau siang hari ini kami boleh ada, itu semua bukan karena kuat hebat kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa, berkati hati kami Tuhan yang telah disirami oleh firman-Mu. Engkau memberkati setiap hati pikiran kami ya Bapa. Supaya kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Tidak bukan hanya saja menjadi pendengar Tuhan. Kami mau berbuah dan mau menjadi berkat bagi rumah ibadah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Engkau pakai luar biasa lagi Tuhan hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kehidupan hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga di tempat ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan, terkhusus buat Bapak Gembala Sidang di tempat ini. Istri anak-anaknya Tuhan berkati, bahkan pekerjaan Tuhan Engkau berkati. Dan segala apa yang dicita-citakan Tuhan menyertai. Penyertaan-Mu sempurna bagi keluarga Bapak Gembala Sidang di tempat. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa buat Bapak pembina kami Tuhan. Ada Bapak Johannes Tuhan, ada Bapak Hulu. Bapak, kami serahkan kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Engkau berkati setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi pembina, pemimpin kami, untuk kami lebih maju lagi dalam pelayanan ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka, suami, istri, anak-anak mereka. Biarlah Tuhan senantiasa ada di setiap kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat jemaat-Mu yang belum dapat hadir bersama-sama dengan kami pada siang hari ini Tuhan.
Engkau juga memberkati setiap mereka. Seperti Tuhan memberkati kami yang boleh ada saat ini. Bapak, apapun yang menjadi kendala, kalau dalam keadaan sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang mereka dalam keadaan putus pengharapan, Engkau yang memberikan kekuatan Bapak. Percaya Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan saat ini, biarlah kehidupan mereka boleh ada dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu yang sudah ada siang hari ini. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami pulang dari tempat ini membawa pengharapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, segala sumber dana yang kami butuhkan, biarlah kiranya Tuhan yang mencukupkan semuanya. Engkau berkati tangan-tangan yang telah mengulurkan tangannya untuk memberkati rumah ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua jemaat terlibat dan rindu untuk memberkati pembangunan gereja di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat para pelayan pada siang hari ini yang telah mengambil bagian Tuhan. Ada WL, ada pemain musik Tuhan, singer, usher Tuhan Yesus. Engkau berkati semuanya Bapa. Engkau pakai hidup mereka lebih lagi di dalam Tuhan. Biarlah apapun yang mereka cita-citakan, masa depan mereka, Engkau yang memegang kendali Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan. Secara khusus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bangsa negara kami, bangsa Indonesia Tuhan Engkau lawat Tuhan Yesus. Engkau berkati pemimpin kami dari presiden sampai yang terbawah Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat kota Medan. Kota Medan Tuhan Engkau menangkan bagi jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan Yesus, kota Medan menjadi kota yang jadi berkat bagi umat-Mu Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat lingkungan ini. Setiabudi Tuhan, Ring Road, bahkan Pasar 2 ini Tuhan Engkau berkati. Bahkan lingkungan jemaat Tuhan yang boleh ada di lingkungan gereja ini Tuhan Engkau jamah hati mereka. Sehingga kami boleh bersama-sama datang menyembah dan merindu akan kehadiran Tuhan. Bapak yang baik, sebentar Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Dan sebelum kami berpisah-pisah Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang, diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua, mulai siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.